Pada kesempatan kali ini saya berada di Rumah Sakit Dadi ya, Rumah Sakit RSKD Dadi. Dalam hal ini bertemu langsung dengan Bapak Abdul Malik selaku PLT ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, berkenaan tentang retas kasus segmentasi yang kami gali di beberapa segmen yang kami ambil di Desa Lane, namun kemudian kami Sigadul memberikan surat ke pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit merespon dengan baik dalam hal ini. Pertanyaan saya mungkin sangat singkat tapi padat tentang kriteria dalam hal ini yang disebutkan TSK Muhammad Taufik. Kriteria apa dalam hal ini sehingga bisa kita menyimpulkan bahwa Muhammad Taufik ini terkena psikotik berat dalam hal ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi begini, ini pasien atas nama Muhammad Taufik. Dia lahir 15 Desember 1999. Alamatnya ini di Tundung, Talasak Pangkep. Ini setelah dibawa oleh penyidik masuk di rumah sakit khusus daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu pada saat dibawa itu polisi itu membawa 3 berkas, yaitu pertama surat pengantar visum oleh Pak Kapolres. Yang kedua melampirkan BAP. BAP ini pasien, artinya orang yang tersangka. Kemudian yang ketiga adalah laporan polisi. Setelah dimasukkan ke dalam, maka kami dari pihak rumah sakit itu tentu menerima sesuai dengan SPO, diterima, dirawat, di sini diperiksa. Itu paling cepat 14 hari itu sudah bisa diperiksa, sudah bisa disimpulkan bahwa ini pasien mengalami gangguan jiwa. Itu paling cepat, bisa ke belakang, bisa sampai di atas 14 hari. Nah, pada saat pasien masuk dirawat ini, diobservasi oleh dokter spesialis jiwa, itu minimal 2 dokter spesialis jiwa. Itu minimal. Kalau diperlukan bisa sampai 4. Nah, kemudian 1 psikolog. Jadi 2 dokter spesialis jiwa, dalam hal ini Dr. Agus Japari SPSD. Kemudian yang kedua Dr. Erwi SPSD, kemudian Pak Triadi psikolognya. Di dalam observasi ini selama kurang lebih 2 minggu, 14 hari, maka ini pasien ini dia tidak diberi pengobatan. Di observasi saya diperiksa terus bagaimana kondisinya. Nah, berdasarkan observasi itu, maka nanti dokter akan mengeluarkan surat visum. Nah, surat visum ini nanti dikeluarkan. Ini yang menandakan apakah hasil visum ini dia mengalami gangguan jiwa berat atau tidak mengalami gangguan jiwa. Nah, 2 kemungkinan. Kalau disimpulkan bahwa dia mengalami gangguan jiwa, maka pasien ini visunya diberikan ke polisi yang minta. Setelah diselesaikan semua administrasinya, pembayarannya apa dan seterusnya. Tapi kalau dia sakit, kalau dia tidak sakit, tidak mengalami gangguan, maka dibayar visunya, kemudian tersangkanya dibawa ke polisi, dilanjutkan penyelidikannya, dilanjutkan kasusnya. Kenapa dilanjutkan kasusnya? Karena dia tidak sakit. Tapi kalau dia sakit, maka polisi tentu mengambil langkah-langkah tentang apa prosedur yang harus ambil. Apakah dia menghentikan perkaranya, atau dia tidak tahu apakah dia lanjutkan atau bagaimana. Tentu pengalaman biasanya
biasanya pengalaman kita itu, kalau dia mengalami gangguan, maka pisaunya diambil oleh polisi, hasilnya, tapi pasien ini dirawat di rumah sakit sebelum dilanjutkan, sebelum dikeluarkan diambil polisi, tetap karena dia sakit. Jadi visum dulu yang diambil, terus dirawat, lalu kemudian setelah beberapa hari sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, baru kemudian dikeluarkan. Benar. Jadi gini, setelah dia dirawat dan DPGP-nya, dokter penanggung jawab pasiennya ini mengatakan bahwa pasien ini sudah pulih, bisa rawat jalan, maka keluarganya boleh mengambil pulang. Nanti setelah pulang, habis semuanya dia harus kontrol. Dan kalau misalnya dia tidak kontrol, itu bukan kesalahan rumah sakit. Iya, kesalahan keluarga. Kenapa Anda tidak kontrol? Nah, jadi tapi kita katakan, kita kasih surat pengantar bahwa ini dikasih obat selama 1 minggu kemudian kontrol. Nah, itu pertama. Yang kedua perlu kami jelaskan bahwa seandainya tersangka ini katakanlah pada pemeriksaan visum ini tidak didapatkan bahwa dia sakit, maka polisi akan melanjutkan perkaranya, diambil. Nanti setelah lengkap perkaranya, itu akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diadakan penuntutan. Tetapi kalau di dalam penuntutan itu, di dalam sudah diserahkan ke kejaksaan, dan di kejaksaan itu berproses lagi dan dia mengalami sakit, maka kejaksaan itu boleh meminta lagi visum ke rumah sakit. Setelah diminta visum dan dia katakanlah tidak sakit, maka dilanjutkan prosesnya. Tetapi kalau dia sakit, tentu kejaksaan menghentikan lagi. Itu kedua. Yang ketiga, bila ini tersangka katakanlah selesai di polisi, di kejaksaan, dia tersangka dan dituntut dan sudah ada putusan ingkrah, ada keputusannya, maka ini tersangka akan menjalani hukumannya, katakanlah misalnya 10 tahun. Nah, setelah 2 tahun kemudian dia sakit, maka lapas itu membawa ke rumah sakit, dirawat. Tapi setelah pulih, dikembalikan ke lapas untuk menjalani pemeriksaannya. Saya kira penting kita ketahui. Jadi menurut saya dalam hal ini, ketika si pasien dianggap sudah sembuh, maka wajib hukumnya diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilanjutkan proses hukumnya. Kalau pasien ini di dalam satu perkara, ya katakanlah pembunuhan, dan di rumah sakit itu dalam hal ini dokter spesialis jiwa memberikan keputusan hasil visum bahwa ini mengalami gangguan jiwa berat, maka polisinya mengambil berkasnya itu dan bisa polisi menjadi dasar itu apakah perkara ini dia hentikan atau bagaimana, itu tergantung dari penyidiknya. Iya. Tetapi setelah selesai itu dia hentikan, maka tidak bisa lagi dilanjutkan karena sudah dihentikan. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa. Oke, saya tidak mau kemana-mana, saya tidak mau ke kepolisian, saya masih ke ranah rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit Dadi ya. Iya betul. Nah, mengingat kasus ini kasus pembunuhan yang sangat-sangat sensitif, dalam hal ini bisa kita jamin independensi dalam melakukan perawatan terhadap TSK, bahwa ini tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain. Baik, jadi gini, ini hasil visum itu sangat independen. Mau dibayar berapapun, dibayar apapun, tidak bisa dipengaruhi ini dokter di dalam memberikan hasil visum. Kenapa? Karena misalnya ini polisi, dokter ini dalam memberikan keputusan, kalau dia bermasalah maka ini berat hukumannya. Apa hukumannya? Itu hukuman etiknya tinggi sekali. Karena kalau dia memberikan keputusan yang dipengaruhi, maka sangat berbahaya buat dia. Jadi itu dijamin
sangat independensi di dalam memberikan keputusan, karena dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dalam memberikan keputusan, di dalam penegakan suatu diagnosa. Jadi kalau dokter spesialis mengatakan bahwa ini malah gangguan jiwa, itu bisa dipertanggungjawabkan, dan itu tetap nanti DPJP-nya ini akan diperiksa oleh penyidik. Nanti penyidiknya akan datang periksa, klarifikasi nih bahwa betul ini kita buat begini, diperiksa, dan nanti polisinya akan datang ke sini. Iya, oke, terima kasih. Nah, terakhir dan sebagai pertanyaan penutup, seperti kita ketahui bahwa kasus ini sudah merebak, baik itu di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentang hal pelayanan. Nah, bagaimanakah SOP pelayanan rumah sakit jiwa dalam mengambil maupun mengeluarkan pasien, apatah lagi pasien tersebut terkait dengan kasus pembunuhan? Apakah pasien tersebut dijemput atau dibawa oleh pihak berwajib dan dijemput oleh pihak berwajib ditemani oleh keluarganya, atau seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Baik. Jadi begini, kalau pasien ini sudah dianggap bahwa ini sudah mengalami gangguan jiwa dan dilakukan perawatan di rumah sakit, dirawat di sini, diberikan obat, diberi perawatan dan seterusnya sampai pulih, ya, maka yang mengambil itu untuk pulang adalah keluarga yang bertanggung jawab memasukkan. Jadi pasien itu dimasukkan pada saat diminta visum, itu bukan keluarga bertanggung jawab memasukkan. Tetapi kalau yang bertanggung jawab itu masukkan dan menjamin semua biaya-biayanya, artinya polisi itu bertanggung jawab bahwa dia yang masukkan, maka dia yang bertanggung jawab biayanya. Walaupun biayanya itu diambil dari keluarga tersangka, tetapi dia yang bertanda tangan. Artinya polisi itu memasukkan ke dalam rumah sakit untuk diobservasi, maka penyidiknya yang bertanggung jawab, dia yang mendatangkan sebuah surat general konsennya. Setelah keluar ini pasien pisunya, maka polisi yang mengambil pisunya, tidak boleh keluarga. Nah, setelah selesai diambil pisunya dan dinyatakan sakit, maka pasien ini didaftar ulang. Didaftar ulang itu polisi lagi, bukan dia yang mendaftar, tetapi keluarga yang mendaftar untuk dirawat sebagai orang sakit. Dan kalau ada BPJS-nya, maka sudah bisa diklaim dia sebagai asuransi BPJS. Sudah tidak dibayar, tidak berlaku umum lagi, pakai BPJS. Tapi sebelumnya itu di visum tidak, karena dianggap bukan orang sakit. Setelah dirawat dan sudah bagus, maka bisa keluarga, kalau sudah dianggap pulih, keluarga bisa mengambil pulang setelah DPJP mengatakan bahwa ini bisa dirawat jalan. Itu dikasih obat 1 minggu, nanti setelah 1 minggu dia akan datang berobat lagi kembali. Setelah itu datang dikasih obat 1 bulan. Setelah 1 bulan, kemudian maka dia harus kembali ke paskes pertama. Artinya puskesmas, datang di puskesmas. Kalau dia mau dibawa ke sini, maka dia harus dirujuk lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pelayanan pengobatan. Mengingat bulan 9 ya dalam hal ini, terus kemudian dikeluarkan bulan 9, bulan 10 dimasukkan, dikeluarkan di bulan 12. Ya, di bulan 12 dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, apakah si pasien ini masih berhak dalam kondisi itu pergi melapor untuk berobat, ataukah sudah dinyatakan sehat secara utuh? Jadi gini Pak, setelah dia dirawat selama 2 bulan di sini, itu keluarga dengan DPJP akan berkomunikasi bagaimana pasien ini, apakah sudah bisa pulang atau bisa rawat jalan. Nah, DPJP-nya tentu memberikan jawaban bahwa ini sudah bisa dirawat jalan. Nah, setelah itu pasiennya diambil pulang, keluarganya menandatangani, dikasih surat-suratnya apa semua. Setelah itu dia kembali dikasih surat pengantar bahwa nanti berobat
dikasih obat selama seminggu, nanti seminggu apakah dia datang berobat di sini atau dia tidak datang. Itu tergantung. Kadang-kadang disuruh datang berobat dia tidak datang. Iya. Itu kan tergantung faktor keluarga. Sampai si pasien ini ke Morowali loh. Iya. Si TSK ini ke Morowali dalam hal ini. Ya. Jadi setelah dia pulang, artinya kan dianggap ini pasien sudah pulih. Iya. Ya, tapi kesembuhan daripada ODGJ itu tetap dia dalam kondisi dilakukan pengobatan. Ya, kalau dia datang atau dia datang di puskesmas. Jadi setelah pulang kita tidak tahu apakah dia berobat di puskesmas atau bagaimana. Kami dari rumah sakit tidak tahu. Iya. Makanya Pak Dir, saya tidak mau menyentuh ke ranah kepolisian untuk bertanya ke rumah sakit dalam hal ini. Porsinya rumah sakit yang masalah kesehatan. Jadi kita rawat di sini sesuai dengan SPO, sesuai dengan bagaimana pasien itu dikatakan bisa pulang, itu tuh ada ilmunya. Ya, ada tahap-tahap yang dia harus ikuti, bahwa pasien kan sebenarnya itu kalau ICP-nya itu kan kita bisa 14 hari, bisa 21 hari, bisa 33 hari, bisa sampai kalau ada namanya subkronis. Ya, itu namanya subkronis, ada itu bisa sampai 103 hari, begitu nanti bisa lagi naik kalau bisa kronis sampai 180 hari. Artinya fluktuatif, bisa cepat, bisa lambat. Benar. Tergantung dari respon daripada pasien ini dan keberhasilan pengobatan. Ya tentu pada saat ini sudah diberi obat selama 2 bulan, ya tentu memang pada saat itu sudah kembali sehat. Ya mudah-mudahan toh. Tetapi nanti tentu harus dia kembali kontrol. Pihak rumah sakit kan menginginkan pasiennya sehat ya. Betul. Menginginkan sehat. Ya. Artinya jika kembali sehat itu urusannya kepolisian, bukan urusannya pihak rumah sakit. Terima kasih Pak Dir kalau begitu. Sehat selalu. Terima kasih. Oke.